Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Perkenalkan, nama Ibu Elvina Bilulfia, NIM 2030-2011-998 akan memulai pelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama ya anak-anak. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaulin. Amin. Oke anak-anak kelas 6, siap mulai pelajaran pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini Ibu akan mengajarkan sebuah materi, yaitu persatuan dalam perbedaan. Kalian tahu nggak sih apa itu proklamasi? Nah, siapa yang tahu? Ayo. Benar sekali. Proklamasi merupakan salah satu penyebab kita bisa merdeka, salah satu kesatuan Indonesia. Jadi Ibu akan jelaskan tentang teks proklamasi dulu ya. Kita baca sama-sama teks proklamasi. Buka bukunya ya anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita udah lihat kan gambar di samping ini. Nah, gambar di samping Ibu merupakan teks yang dibacakan oleh presiden pertama kita. Ada yang tahu presiden pertama kita siapa anak-anak? Benar sekali, Dr. Andes Insinyur Soekarno. Itu adalah proklamator kita ya, yang merumuskan proklamasi ini beliau dan kawan-kawan pada saat itu. Nanti kita bahas di lain kesempatan anak-anak ya. Sekarang kita fokuskan untuk membaca teks proklamasi. Ada yang pernah dengar tidak teks ini? Benar sekali, pas upacara 17 Agustus. Nah, ini pasti dibacakan ya oleh pembina upacara, pasti dibacakan. Karena apa anak-anak? Pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan kita, teks proklamasi ini juga dilantunkan. Oke. Nah, kalian tengok teks proklamasinya. Ibu akan membacakan teks proklamasi ini. Oke anak-anak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik anak-anak, kalian sudah membaca teksnya. Nah, setelah kalian membaca teks itu, kalian pasti tahu kan isi dari teks itu apa? Apa yang berkaitan dengan pelajaran kita saat ini? Ada yang bisa tahu? Oke, setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, dan siapa, mengapa, serta bagaimana pada peta pikiran dengan yang tepat. Karena peristiwa saat teks proklamasi dikumandangkan, dibacakan, itu memiliki banyak sekali makna dan banyak sekali 5W+1H yang bisa kalian cari di sejarah itu, oke? Setelah belajar, siswa dapat mengetahui makna proklamasi kemerdekaan RI dalam Indonesia. RI itu adalah Republik Indonesia, anak-anak ya. Ingat bahwa negara kita ini adalah republik, berarti kesatuan. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi sangat penting buat negara kita menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, ini adalah cerita
apa tuh cerita tentang proklamasi itu ya anak-anak, kalian bisa baca di rumah, bisa kalian cari cerita-cerita yang lebih lengkap di internet. Itu sangat banyak anak-anak, bahkan ada filmnya. Kalian bisa menonton itu dari media YouTube, dari artikel-artikel, ataupun dari akun-akun di sosial media kalian yang membahas khusus tentang sejarah. Itu sangat mendukung jika kalian menggunakan sosial media dengan sebaik mungkin. Baiklah, selanjutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian cari anak-anak. Ini ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kalian bisa cari ini, kalian bisa cari di rumah dan buat tugas kalian minggu depan. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita akan tahu kesimpulan yang Ibu jelaskan ini apa. Jadi ada 5 kesimpulan tentang pelajaran kita pada siang hari ini. Panas sekali ya hari ini. Nah, tapi kalian tetap bersemangat anak-anak ya, karena belajar mau di keadaan apapun, mau di situasi apapun, alhamdulillah anak-anak Ibu selalu semangat untuk belajar ya. Nah, 1, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Ini ada di kaktus nih, gambar kaktus, lihat ya. 2, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan dunia luar ini seperti apa loh Bu? Pengakuan dari dunia luar adalah suatu bentuk pemberitahuan dari kita ke dunia-dunia lain bahwa kita ini sudah merdeka. Kita ini tidak lagi dikuasai oleh negara lain. Jadi penting untuk berkaitan dengan negara lain seperti Malaysia, terus seperti Singapura, seperti Vietnam, seluruh negara khususnya yang bersatu dengan PBB. Oke, nanti kita bahas selanjutnya tentang PBB. Oke anak-anak. Lanjut ke hal yang ketiga, yaitu menaikkan martabat bangsa. Apa sih Bu menaikkan martabat bangsa? Menaikkan martabat bangsa, bukan martabak ya, martabak adalah makanan. Martabat itu adalah jaga nama baik negara dan menaikkan bahwa negara ini bisa merdeka, tidak dijajah terus. Nah, seperti itu. Jadi negara ini sebelum merdeka, negara Indonesia ini di barat dianggap sebagai negara lemah yang selalu dijajah, yang selalu diambil haknya. Tapi setelah proklamasi, setelah kemerdekaan, lihatlah Indonesia bisa bangkit, dan itulah pembuktian bahwa negara Indonesia bisa keluar dari zaman penjajahan dan merebut negaranya sendiri dari bangsa asing. Oke, yang dibawanya poin nomor 4, perjuangan sebagai negara baru. Nah, perjuangan sebagai negara baru ini tidak mudah anak-anak. Banyak sekali hal yang harus diperbaiki, hal yang harus dipelajari. Kita ini termasuk negara baru ya, meskipun tidak baru-baru amat sih, baru 70 tahunan lebih ya anak-anak ya. Nah, tapi negara kita ini alhamdulillahnya setiap tahun mengalami peningkatan dan setiap tahun mengalami perkembangan. Dan kita tidak bisa memungkiri ada sedikit kekurangan, ada banyak kelebihan juga di baliknya. Semoga ke depan bangsa Indonesia ini akan tetap maju dan tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Semakin maju, semakin sukses, dan semakin dikenal khalayak publik. Oke? Negara-negara lain. Lalu yang kelima, ini sangat penting ya. Proklamasi jelas, ini jelas sekali bahwa proklamasi ini adalah tonggak sejarah bagi negara dan bangsa Indonesia. Kalau tidak ada proklamasi, kita tidak akan merdeka. Proklamasi pasti berhubungan dengan kemerdekaan. Jadi kita tidak akan bisa melupakan tentang teks proklamasi. Sama seperti Pancasila. Pancasila merupakan dasar, dan dasar tiang penegak. Nah, itu merupakan Pancasila. Hati ini harus hati Pancasila, karena ini perlu untuk mencintai negara
tanah air kita sendiri, tanah kelahiran kita semuanya anak-anak ya. Oke, ini dia adalah 5 makna dari proklamasi. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah pelajaran kita siang hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian memberi manfaat bagi kalian dan kalian bisa menerapkannya. Ingat anak-anak, jangan pernah melupakan bangsa kalian sendiri. Meskipun suatu hari nanti kalian akan di luar negeri, kalian akan sekolah, kerja, ataupun tinggal di sana misal, kalian tetap harus mencintai tanah air, karena tanah air merupakan tanah kelahiran kalian, tanah kelahiran ibu bapak kalian, saudara-saudara kalian, teman-teman kalian. Setidaknya di tanah inilah kalian pernah hidup. Demikian dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Ada yang mau membaca doa? Oke, kita baca An-Nasr aja. An-Nasr wal Asri saja ya anak-anak. Untuk mengakhiri ini silakan dipimpin. Mari kita naikkan kedua telapak tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila Ibu ada salah perkataan. Jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpul. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.